Pandai mengolah emosi, jago membuat pola baju, melakukan kreativitas, menulis konten, bermain musik, itu termasuk dalam dominan otak kanan atau seni. Sedangkan dominan otak kiri atau akademik itu jago mengolah angka, logika, bahasa, dan berpikir secara rasional. Lalu, bagaimana menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri? Welcome to my channel Mama Papa. Pada kesempatan ini saya akan sharingkan mengenai seimbangkan otak anak. Otak besar yang disebut cerebrum berada di bagian depan, yaitu otak kanan dan otak kiri. Otak besar ini sangat besar daripada yang lainnya dan paling menonjol, menempati 2/3 dari massa otak dan terletak di bagian atas rongga tengkorak. Jadi kira-kira di bagian depan sini ya. Berikut otak besar berfungsi memproses semua kegiatan intelektual seperti menentukan kecerdasan, menentukan kepribadian untuk berpikir, mengingat, membayangkan, merencanakan sesuatu, sensasi sentuhan, memahami bahasa. Nah, ini semuanya ada di bagian otak besar. Ada 5 cara untuk seimbangkan otak anak. Yang pertama, seimbangkan otak besar, yaitu otak kanan dan otak kiri. Otak belahan bagian kanan atau seni memiliki fungsi seperti mengontrol sisi tubuh bagian kiri, perkembangan emosi, misalnya bersosialisasi, berkomunikasi, mengendalikan emosi, rasa senang, rasa sedih, juga berinteraksi dengan orang lain. Lalu kemampuan intuitif, yaitu perasaan. Dan kemampuan mengekspresikan tubuh melalui menari, melukis, bernyanyi, atau bermain musik. Dan otak belahan bagian kiri atau akademik berfungsi mengontrol sisi tubuh bagian kanan. Merupakan pusat intelektual atau IQ, berhubungan dengan logika, rasio, membaca, dan menulis. Pemikiran kritis, logis, pemikiran berdasarkan fakta. William Edward Nat Herman, seorang riset dan pengarang dari Amerika, memberikan pendapatnya bahwa kalau seorang anak pemikir dominan otak kanan, maka latihlah otak kiri dengan cara bermain kartu, catur, puzzle, TTS, latihan berhitung, ataupun merakit Lego. Sedangkan seorang anak yang dominan otak kiri, maka latihlah otak kanan dengan mendengarkan musik, memahami perasaan, mempraktekkan resep makanan. Kedekatan dengan ayah dan ibu. Ayah kuat di otak kiri, kuat secara pikiran, logika, berdasarkan data atau fakta. Sedangkan ibu kuat di otak kanan, menghadapi situasi atau masalah dengan perasaannya. Jadi, membuat seimbang otak dari perasaan anak adalah dengan cara dekat dengan ayah dan ibu, membuat sebuah generasi yang lebih hebat. Otak kecil atau cerebellum, yaitu otak belakang, letaknya di atas batang otak. Seperti tertera pada gambar, terletak di paling bawah dari otak. Otak kecil ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama yaitu vestibulocerebellum. Berfungsi untuk menggerakkan motorik kasar seperti kaki dan motorik halus seperti tangan, menjaga keseimbangan tubuh, mengontrol gerakan anggota tubuh, tangan, kaki, dan gerakan mata. Lalu yang kedua adalah spinocerebellum, berguna untuk meningkatkan tonisitas otot dan kemampuan koordinasi serta gerakan yang disadari.
Lalu yang ketiga adalah cerebero cerebellum. Berguna untuk perencanaan dan menginisiasi gerakan yang disadari oleh area motorik korteks. Serta area ini merupakan tempat untuk penyimpanan memori. Seimbangkan otak depan dan otak belakang. Jika otak ini seimbang, maka anak akan menjadi manusia yang multitasking, sanggup mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Juga mudah menyerap pelajaran matematika, pelajaran bahasa, mengingat sejarah, bisa mengerti not balok, bisa bernyanyi, suka menggambar, mendesain dengan bagus, ya seperti itu contohnya. Kita lanjut lagi ya di bagian kedua. Apabila dirasa konten ini bermanfaat, silahkan like, komen, subscribe, dan jangan lupa di-share.